Ya, tentu berbeda ya. Berbeda Hukum acaranya sendiri berbeda. Hukum acara di Mahkamah Konstitusi itu tersendiri. Hukum acara pidana yang diatur KUHP Undang-Undang Nomor 881 juga tersendiri di Pengadilan Negeri. Itu dua hal yang berbeda. Persidangan di Mahkamah Konstitusi, khususnya PHPU, itu adalah puncak dari seluruh persidangan hukum acara dan hukum yang ada di Indonesia. Gini ya. Saya langsung aja. Ya. Otto itu ya doktor hak cipta lagu. Dia tahu lagu. Hotman doktor kepailitan. Dia hanya tahu utang piutang. Perdata ya. Perdata, utang piutang aja, khususnya utang piutang ya. PKPU gitu. Ini MK ini sesuatu yang berbeda. Ini ibarat ya ikan air tawar ya mau bertarung di lautan luas, ya nggak mampu. Selamat datang di podcast Besi Brawijaya. Kali ini kita akan kembali membahas masalah sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi, di mana pada tanggal 22 April nanti segera akan diumumkan. Ya, rencananya menurut jadwal mulai jam 9 pagi. Nah, semua orang menunggu-nunggu sekarang ini. Baik dari peserta pemilu, kemudian penggugat terkait maupun masyarakat umum. Seperti apa nanti hasilnya? Nah, kali ini saya ditemani oleh Bung Sunggul Hamunangan Sirait, seorang praktisi hukum. Dia juga punya kantor pengacara sendiri, sekaligus juga seorang aktivis ya. Selamat datang, Bung Sunggul. Terima kasih, sama-sama. Sehat ya, Bung ya? Sehat. Ya, sehat dong, harus mengawal ya. Ya, iyalah. Ini berkaitan dengan ini ya, kita langsung ke poinnya aja. Ya. Soal rencana Mahkamah Konstitusi yang akan mengumumkan sidang tentang PHPU, perselisihan hasil Pemilihan umum ini ya. Ini kan menarik nih, tunggu semua pihak nih. Ya, betul. Baik dari penggugatnya, yaitu paslon 01, Ya. 03 maupun pihak terkaitnya. Iya. Selain itu juga masyarakat sipil juga menunggu-nunggu nih, gitu kan. Maka muncul namanya kemarin amicus curiae gitu ya. Tapi yang menarik di sini saya lihat tuh gini ya, ada perang wacana sekarang ini, opini di mana pengacara-pengacara di pihak terkait itu mengatakan bahwa penggugat itu nggak punya bukti untuk menyatakan bahwa pemilu ini curang. Nah, mereka menggunakan namanya apa ya, doktrin atau apa namanya, hukum pidana dengan hukum ATN itu apa namanya, perbedaan cara berpikir atau paradigmanya, apakah sebenarnya berbeda atau enggak sih dalam persidangan itu? Ya, tentu berbeda ya. Hukum acaranya sendiri berbeda. Hukum acara di Mahkamah Konstitusi itu tersendiri. Hukum acara pidana yang diatur KUHP Undang-Undang Nomor 881 juga tersendiri di Pengadilan Negeri. Itu dua hal yang berbeda, nggak sama dan nggak bisa disamakan. Gitu. Cara beracaranya beda juga? Cara beracaranya juga beda gitu. Karena kan selama ini kayaknya publik diarahin ke sana dengan cara beracara hukum pidana kalau nggak salah ya. Terus ada bukti, saksi. Iya. Tapi itu kan dibantah juga oleh beberapa pakar HTN ya. Cara beracara di MK itu nggak kayak gitu. Itu bukan salah satunya. Bisa memberikan penjelasan detailnya nggak kayak gitu? Ya, perbedaannya gitu. Ya, kalau ini kan salah satu yang paling menonjol perbedaannya itu ya tentu keterangan terdakwa. Di MK nggak ada yang terdakwa. Iya. Iya kan, kalau menurut pasal 184 KUHP itu, ya keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Ini kan harus ada di KUHP, ya. Kalau di MK nggak ada. MK itu ahli, saksi, surat, pengetahuan hakim itu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Itu pertama. Kedua, di Mahkamah Konstitusi itu tidak ansih kebenaran material, bahkan kebenaran substansial. Kalau di pidana itu kan jelas, misalnya seorang pencuri mencuri barang, kejadiannya di mana, apa segala macam. Itu bisa single satu peristiwa hukum saja. Kalau sidang Mahkamah Konstitusi melibatkan banyak orang,
Contoh untuk PHPU ini bahkan melibatkan 204 juta orang sebagai pemilih. Itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi nggak bisa disamakan. Hukum acara pidana itu lebih dia strict to the point. Tetapi kalau MK itu dia melihat substansinya, melihat permasalahan, dan lebih melihat hajat hidup orang banyak. Kalau hukum pidana kan melindungi korban, oke, terus melindungi hukumnya. Tapi kalau konstitusi, apakah ada konstitusional yang dilanggar? Bagaimana dengan suatu aturan atau suatu kejadian atau suatu pengujian undang-undang atau PHPU ini? Apakah contoh dalam kasus ini ya, apakah pelaksanaan pemilu ini sudah sesuai dengan konstitusi enggak? Sudah luber dan jurdil enggak? Prosesnya fair treatment enggak dari pemerintah segala macam atau penyelenggara pemilu? Ini kan harus dilihat semua, tidak ansih hanya pas pencoblosan 14 Februari 2024. Jadi melihatnya sangat luas dan holistik. Ya, that's why orang selalu bilang bahwa persidangan di Mahkamah Konstitusi khususnya PHPU itu adalah puncak dari seluruh persidangan hukum acara dan hukum yang ada di Indonesia. Contoh, misalnya kan ada sidang di Bawaslu, ada sidang di KPU, ada sidang di DKPP, ada sidang di Petun soal kepemiluan. Tetapi ini akan akhirnya bermuara kepada MK. MK lah yang menilai ini semua, melihat dari atas mana-mana praktek yang tidak benar, mana-mana yang melanggar ini, sehingga dikoreksi oleh MK gitu loh. Ya seperti tadi pertanyaannya. Itu. Ini jadi dua hal yang sangat berbeda. Nggak bisa dibandingkan gitu. Jadi penggiringan opini yang seolah-olah beracara di MK ku seperti beracara di pengadilan pidana. Gini ya, saya langsung aja. Ya. Otto itu ya doktor hak cipta, lagu. Dia tahu lagu. Hotman doktor kepailitan, dia hanya tahu utang piutang. Perdata ya. Perdata, utang piutang aja, khususnya utang piutang ya. PKPU gitu. Ini MK ini sesuatu yang berbeda. Ini ibarat ya ikan air tawar ya mau bertarung di lautan luas, ya nggak mampu, ya nggak mampu. Kalau yang dua itu loh, ya saya melihat mereka apa ya, lebih baik serahkan omongan semua ke Yusril aja deh ya. Ya Hotman Paris sama Otto lebih baik jadi second layer aja, pendamping aja yang diam tenang gitu ya. Serahkan ke Yusril karena ini memang bertarung di lautan luas sementara mereka ikan tawar. Ini nggak pas. Ya, itu maksud saya. Tapi itu juga bisa menjadi semacam strategi tim hukum mereka nggak sih? Strategi apa? Loh, orang menilai mereka nggak cocok gimana? Menggiring opini publik gitu. Kan nggak semua orang paham hukum masalahnya. Gini loh, kita jangan konyol-konyolan deh bernegara ini. Itu kan konyol-konyolan, strategi konyol. Ya, serahkan pada ahlinya. Kalau tidak, tunggu saja kehancurannya. Kan ada gium yang begitu. Ini masa persoalan bangsa menentukan nasib 270 juta diserah kepada orang nggak pinter atau bukan ahlinya? Gimana? Untung masih ada Yusril di situ. Kalau nggak kacau balau tuh tim. Ya. Oke, itu udah saya. Ya, oke. Sekarang kita ke berikutnya ya. Tentang ini ya. Tentang persidangan ya. Yang kemarin sebelum Lebaran itu kan akhirnya berakhir sebelum Lebaran ya. Sebelum Lebaran itu ya. Itu kan menarik tuh dari pihak terkait, menggunakan saksi ahli juga, dari pihak 03 mengajukan juga, dari pihak 01 juga. Ada yang menarik nggak dari selama persidangan itu, dari kesaksian para ahli, kemudian bukti-bukti yang disampaikan itu? Saya berpendapat in general ya, saya ngikuti persidangan in general, bahwa apa yang disampaikan atau digugat oleh 01 dan 03 terbukti. Terbukti mengenai ya penggiringan ASN aparat desa untuk memilih paslon tertentu. Kedua, ya pemberian bansos yang timingnya itu dicocok-cocokkan dengan pemilu. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, adanya laporan-laporan
dari masyarakat, ya, baik dari masyarakat umum 01 maupun 03 yang tidak pernah diberikan proses yang memuaskan oleh Bawaslu, ya. Terus yang keempat, KPU, ya, KPU juga mengenai putusan 90, ya. Belum dia ubah PKPU-nya, kalau tidak salah nomor 19, 2023 menjadi nomor 23, tapi sudah menerima pendaftaran Gibran. Ini secara hukum administrasi, ini udah cacat total. Jangan lupa loh ya Mas, tidak ada hukum pemilu lebih tinggi, hukum pidana lebih tinggi, hukum perdata lebih tinggi, nggak ada. Hukum administrasi sama tingginya sama mereka. Sama-sama hukum, sama-sama mengikat. Jadi kalau sudah cacat secara administrasi, harusnya itu diskualifikasi atau dibatalkan cawapres Gibran itu. Itu nggak bisa didaftarkan. Bahkan Prabowo harusnya KPU menyarankan kepada partai-partai pengusung untuk mencari gantinya. Kalau kita mau tunduk kepada Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Restat, bukan negara kekuasaan, bukan mastat. Jadi bukan kekuasaan yang ngatur hukum. Hukumlah yang menjadi arah pijakan, ya, yang menjadi dasar dalam setiap pengambilan kebijakan oleh penyelenggara pemilu dalam kasus ini. Tapi kan ada juga semacam pendapat yang mengatakan kok dari sebelumnya tidak melakukan gugatan gitu pada saat pendaftaran itu gitu. Gugatan dari para pihak itu kok, yang pihak peserta pemilu itu nggak menggugat gitu loh ke PT UN ke MK atau kemana gitu. Loh, gini loh, ini kan konsentrasi pemilu. Menggugat satu hal, tetapi kan yang harus mematuhi itu KPU dong. Kan KPU sendiri. KPU itu adalah self-regulatory body. Artinya apa? Dia bisa mengatur dirinya sendiri. Lah, dia ngatur dirinya sendiri salah? Jangan dong. Harusnya dia udah tahu bahwa ini nggak benar, jangan dilakukan. Jangan, ini nggak benar, biarin aja deh pihak lain gugat gitu. Kan nggak begitu bernegara. Harus bisa mengintrospeksi diri sendiri. Apakah ini sudah benar? Apakah peraturannya sudah begini? Jangan semua ditabrak. Lu petunkan aja. Semua ditabrak. Lah lu gugat aja. Bukan begitu bernegara. Makanya diberi itu kan lembaga yang otonom, mandiri, bebas dari intervensi, independen. Jadi dia harus sudah bisa mengintervensi dirinya sendiri. Oh ini nggak pas nih, jangan. Oh ini begitu dong. Jangan loh. Kalau ke Petun nanti sampai inkrah 2 tahun, pemilunya udah lewat. Gimana? Gitu loh. Walaupun dalam hal ini saya menggugat di situ ya. Saya sebagai penggugat di Petun perkara 56 2024, saya gugat itu pencapresan cawapresnya Prabowo Gibran itu. Iya, karena seolah kan pihak terkait itu menyalahkan penggugat yang di MK ini. Loh, kenapa dulu enggak ya? Kan sebenarnya memang seperti itu ya. Tata acaranya atau aturannya seperti itu ya. KPU itu harus melakukan. Lah itu sama aja dengan gini deh. Saya maling ya, tapi lu lapor polisi. Kan enggak. Jangan maling lu, kan gitu. Betul. Ya, saya melanggar hukum deh. Udah lu proses deh. Atau lu lapor polisi, lu bukan begitu. Lu jangan maling. Udah lu sendiri ya. Anda jangan maling. Udah, itu. Jadi artinya dia juga harus sebagai penegak hukum juga ya di sini ya. Menegakkan aturannya sendiri, aturan PKPU-nya. Jangan dia langgar terus dia suruh orang gugat. Ke Petun 2 tahun, ya. Gimana coba? Udah memerintah, udah rezim baru nanti. Itu loh, nggak begitu. Ya, walaupun ada masyarakat lain yang menggugat, ada loh, bukan nggak ada, bukan kosong-kosong. Tapi kan katanya itu bukan pihak yang menjadi kontestan pemilu. Betul. Tetapi jangan dibilang nggak ada, ya. Kalau Hakim Petun berani menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan tidak melihat perkara ini sempit, siapapun warga negara yang merasa terkait karena ikut dalam pemilu, ya, hak pilih dan memilih, harusnya tetap menyidangkan itu. Kenapa? Karena kan kalau partai politik segala macam kan ada hitung-hitungannya mereka. Apakah ini taktis atau strategis, berguna atau enggak? Kan mereka punya sendiri. Tapi warga negara yang merasa ini enggak benar, ya, ada pelanggaran di situ, harusnya Petun terima gitu gugatan. Jangan main tolak aja, periksa dulu substansinya gitu loh.
Ini bagus nih. Jadi saya juga sempat bingung juga deh. Ada opini-opini seperti itu kan sebagai orang yang awam gitu kan soal hukum ya. Oh kalau kayak dipikir ya omongan mereka betul. Aduh itu omongan yang orang nggak ngerti hukum. Kadang kita kan jarang dielaborate gitu loh yang dengan benar gitu. Bahwa sebenarnya kan masyarakat sipil juga punya hak berkepentingan juga dalam kontestasi politik ini. Punya, semua ini kita sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Tapi kan dipersempit tuh. Ya harusnya kontestannya aja baru bisa. Loh, itu kan idealnya. Tetapi kontestasi sendiri itu punya hitung-hitungan sendiri, hitung-hitungan politik. Lah itu urusan dia, urusan masyarakat menyuarakan kebenaran dan keadilan ditampung dong oleh pengadilan. Harusnya didengarkan dan diproses didengarkan, juga, diproses seperti itu gitu loh. Ini bagus nih. Saya juga sempat bingung tadinya gitu kan. Jangan bingung-bingung. Tapi bagus nih pencerahannya buat saya. Mungkin buat teman-teman yang lain juga bisa menjadi bahan ya. Kemudian yang ketiga soal amicus curiae ini kan. Ini kan juga jadi perdebatan. Apalagi setelah Ibu Megawati kemarin melayangkan surat amicus curiae ke MK. Ya katanya Bu Megawati kompeten gitu. Karena dia salah satu peserta atau penggugat di situ gitu. Ya, jadi gini. Pertama, amicus curiae itu kan adalah sahabat pengadilan. Jadi orang-orang atau lembaga-lembaga atau instansi yang merasa satu perkara itu punya nilai untuk diperjuangkan. Berbicara kebenaran, keadilan, dan tanpa kepentingan. Gitu. Jadi orang tergerak, terpanggil untuk melakukan itu. Ya, itu satu. Terus yang kedua, kalau dibilang Megawati nggak punya punya kepentingan, semua kita punya kepentingan kok. Siapa yang nggak punya? Setiap orang ya 204 yang terdaftar di DPT itu punya kepentingan dengan perkara di MK ini. Maksudnya Bu Megawati itu salah satu penggugat, para pihak juga di situ. Tapi kan ada yang mengatakan sebentar. Bu Megawati bukan para pihak, pihaknya Ganjar Mahfud. Para pihaknya adalah capres-cawapres. Capres-cawapres itu Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin itu ya. Kalau Bu Mega itu kan hanya ketum pengusung, partai pengusung. Itu dua hal yang berbeda jauh, itu satu. Terus yang kedua mengenai kenapa Bu Mega, menurut saya nih, kenapa Bu Mega berinisiatif untuk mengajukan amicus curiae itu menjawab tantangan Otto juga. Otto kan dari kemarin nantang-nantang. Mega panggil dong. Lah, giliran datang Meganya bikin sebagai mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan, malah mereka jadi ketar-ketir sendiri. Ya kan, jadi kok jadi ini? Tidak dipertimbang ente jual, dibeli, lah ente takut sendiri, gimana coba? Jangan nantang-nantang makanya, jangan nantang-nantang. Bu Mega hanya menjawab tantangan Otto itu, timnya itu. Panggil Mega, lah giliran datang, enggak relevan ini loh. Jangan tantang dong. Dari awal saya lihat Bu Mega bersedia kok. Cuman MK aja nggak memanggil. Seperti 4 menteri itu. Kalau dipanggil saya yakin beliau akan datang. Saya tahu lah, saya juga dulu dari 99 ya, saya mengikuti pemilu yang dimenangkan oleh PDIP 33% waktu itu. Saya masih mahasiswa. Saya lihat Bu Mega konsisten kok untuk menegakkan Indonesia Raya yang demokratis. Apalagi dulu yang mendatangani izin MK, Bu Mega ya. MK berdiri di zaman Bu Mega sebagai presiden. Satu. Kedua, perlu Mas ketahui nih. Gedung MK sekarang yang di Medan Merdeka itu posisinya itu Bu Mega yang menentukan. Bu Mega yang menentukan. Dulu ada usul di Kuningan lah, di Rasuna Said lah, di Gatot Subroto lah, ya. Enggak, Bu Mega katakan di situ, MK itu harus di sekitar ring 1 kekuasaan karena dia menentukan juga arah majunya bangsa ini, arah majunya demokrasi di Indonesia, menentukan masa depan Indonesia. MK itu bukan pengadilan biasa, makanya hakimnya cuma 9. Gitu. Gitu, Bos. Ya, ini kan banyak orang yang nggak tahu lah ya. Nggak tahu, makanya saya beritahu. Ini menjawab juga mengelaborate teman-teman yang lain mungkin kan bingung juga nih orang yang nggak
yang Jangan paham bingung-bingung. hukum. Kita harus mencerdaskan kehidupan Betul. bangsa. Makanya lewat forum ini kita bisa berbagi lah informasi yang benar gitu. Ya. Karena kan yang sering berteriak ini kan pengacaranya 02 nih. Sono. Ya, oke. Sekarang kalau kita bicara prediksi nih, tanggal 22 April 2024, mulai pukul 9 pagi ini nanti ya. Kan pastinya itu kan banyak ya biasanya, pertimbangan hakim bacain dulu kan. Apa langsung? Kayak gitu biasanya. Oh ya, dibaca dong. Bacain dulu ya. Jadi ada berapa itu nanti yang akan membacakan? Semua 8 itu membacakan? Dibacakan semua? Ya itu bisa jadi, bisa enggak. Itu tergantung teknis pembagian tugas aja gitu ya. di majelis hakim yang 8 orang itu, siapa baca apa. Tapi gitu. pertimbangan 8 hakim itu dibacain semua nggak sih? Ya tergantung apakah bulat atau tidak suaranya. Oh gitu. Kalau bulat ya enggak mungkinnya. Tapi Nggak kalau perlu lah ya. Iya, kalau ada dissenting opinion, tentu dissenting opinion pun dibacakan. Gitu ya. Nah, kalau menurut Bung Sunggul nih, prediksinya gimana tuh nanti? Kalau menurut saya, prediksi saya, pertama, gugatan akan diterima. Ya. Baik gugatan 01 maupun 03. Kedua, ya, isinya adalah pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia. Alias pemilu ulang. Terus yang ketiga, pasangan 02 ya. Jangan salah nih, jangan salah. Pasangan 02 akan didiskualifikasi ya. Dan parpol-parpol pengusungnya mengusung calon baru. Oh, gitu ya. Ya, itu prediksi saya. Ada satu lagi? Ada nggak? Enggak, itu aja yang penting. Oh, itu ya. Itu aja yang penting. Nah, seandainya itu nanti keputusannya seperti diprediksikan ini. Ya. Apakah pihak terkait bisa melakukan banding nggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Ini udah selesai nih. Jadi, ini sekali pukul. Ini persidangan sekali dan pukul. mengikat ya udah. Itu gini loh. Teman-teman kadang susah membedakan. Kayak tadi itu pengadilan pidana. Pengadilan pidana itu ada banding, ada kasasi, ada PK ke Mahkamah Agung. Ini nggak ada. Nggak ada ya, diputus sekali ini aja. Jadi kasusnya seperti PMK 90 itu ya berarti ya? Ya kurang lebih seperti itu. Tapi itu kan persidangan yang cacat segalanya itu, perkara 90 itu. Kira-kira ini prediksi ya. Yang menjadi pertimbangan hakim memutuskan seperti ini apa? Loh, ini kan udah jelas bahwa ya sebenarnya ada pelanggaran berat oleh KPU. Tadi yang saya bilang hukum administrasi itu, PKPU-nya belum apa ya. Itu kan tuh akarnya dari MK juga. Ya, makanya saya berharap saya berharap MK berani memperbaiki putusan 90 itu, bukan mereview loh. Ya. Bukan membanding loh atau mem-PK, bukan. Tapi menyempurnakan putusan 90 ini dengan perkara 01 dan 02 ini. Ya. Kan ini dua perkara 01. Yaitu dengan mengkoreksi tindakan KPU ya yang meloloskan Gibran, kemudian praktek penyelenggara negara yang condong mendukung salah satu pasangan calon. Itu nggak boleh. Itu benar-benar melanggar azas demokrasi, azas pemilu yang diwujudkan dalam pemilu yang paling hakiki, yaitu pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Itu dilanggar semua, ditabrak. Nggak ada gunanya pemilu 2024 kemarin. Pilpres ya, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Ya. Jadi kalau pemilu ulang nanti mekanismenya gimana itu? Ya sama aja, KPU menerima lagi pendaftaran khususnya untuk mengganti yang 02. Oh, gitu. Itu aja ya? Iya, kan ada waktunya, masih ada. Toh kan itu jadi waktu yang sudah dialokasikan oleh KPU untuk putaran 2 itu. Bulan Juni itu ya? Iya, nanti dilanjutkan untuk pemilihan suara ulang. Jadi nggak ada penerimaan paslon baru itu ya? Paslon baru, celah paslon hukumnya baru. ada nggak sih itu kayak gitu? Ada celah hukumnya nggak sih? Celah hukum apa? Misalnya kan menerima paslon baru lagi gitu. Loh itu dia kan PKPU aja. Dengan putusan MK nanti yang 0102 itu, KPU akan membuat PKPU baru, peraturan KPU baru yang mengakomodir putusan MK itu, yaitu
02 agar mencari calon lain gitu, partai-partai pengusungnya gitu. Jadi nggak usah takut dengan bagaimana dengan jadwal ketatanegaraan segala macam. Oktober harus sudah presiden baru. Cukup waktu kok. Apa yang sudah cukup? Toh ini tidak memulai dari nol. Betul. Kan sudah ada sistemnya yang berjalan di Pileg maupun Pilpres 2024. Tinggal melanjutkan aja. Dan memang itu sudah dialokasikan. Baik dananya sudah dialokasikan, baik waktunya sudah dialokasikan oleh KPU gitu. Tapi kira-kira dari pihak terkait itu ada perlawanan hukum nggak nanti ya? Nggak ada. Nggak bisa ya? Udah. Nggak ada. Udah tutup gitu ya? Tutup. Ya paling Yusril mencak-mencak lah. Iya. Ya, Yusril, Otto, Hotman paling mencak-mencak aja. Karena ada kekhawatiran juga kan, orang mengira-ngira nanti perlawanan hukum mereka. Nggak ada perlawanan hukum tuh. Udah nggak bisa sama sekali ya. Nggak ada. Ya makanya saya bilang itu the guardian of constitution. Tahu nggak sih arti konstitusi itu? Konstitusi itulah yang menjadi dasar ya. Undang-Undang 45 ya, menjadi dasar berdirinya negara ini. Makanya ketika kita merdeka tanggal 17 Agustus 45, besoknya kan langsung bikin konstitusi 18 Agustus. Itu kalau nggak apa arah pijakannya, pijakan untuk bernegara apa, tujuannya apa, dibentuk untuk apa, kan nggak jelas. Itulah tugas MK. Jadi MK itu beyond law. Melampaui hukum. Iya. BMK itulah yang menentukan masih berdiri atau tidaknya NKRI ini. Gitu. Kira-kira harapan apa nih dari Bung Sunggul nih untuk pasca 22 April nih? Harapan saya ya kepada 02 ya. Kalaupun gugatan 01, 03 diterima, rela aja, terima aja. Ya, terima biar kita sama-sama enak. Terima aja. Kalau dikabulkan MK gugatan 01, 03, 02 terima aja, legowo ya. Kita ya move on. Nanti kita masuk pemilu pemungutan suara ulang di Juni 2024 gitu. Jadi seperti himbauan dari Prof. Jimli ya. Apapun keputusannya MK ya harus diterima gitu ya. Ya memang harus diterima, tetapi itu kan apa namanya? Suatu hal yang baik gitu ya. Suatu hal yang baik. Tetapi kita tetap berharap MK, 8 anggota majelis MK, kembalilah kepada hati nurani. Berani suarakan kebenaran. Suarakan keadilan. Karena kebenaran, keadilan, dan keberanian itu adalah sifat-sifat Tuhan yang Maha Esa yang ditanamkan pada tiap-tiap individu manusia. Ya. Bagus, banyak pencerahan nih ya. Ini dong, ada last statement dong, pernyataan terakhir apa yang pengen sampaikan ke teman-teman yang lainnya. Teman-teman lain. Ya, nggak ada. Saya hanya berharap Majelis Hakim MK, bapak-bapak semua dan ibu kan negarawan. Satu-satunya pejabat ataupun profesi di negara ini yang ada syarat negarawannya. Jagalah NKRI ini. Jangan biarkan jatuh ke tangan-tangan orang yang zolim, yang menabrak sana-sini hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Kembalilah kepada spirit the founding fathers kita, bahwa Indonesia harus menuju negara yang adil, makmur, sejahtera, yang dipimpin oleh orang-orang yang benar. Dan itu ada di 03. Merdeka. Ya, terima kasih Bung Sunggul. Terima kasih, sama-sama. Begitu banyak pencerahan yang kita dapatkan dari perbincangan dengan Bung Sunggul Hamunangan Sirait, seorang praktisi hukum dan seorang aktivis, dan beliau yang memahami sekali tentang dunia hukum dan juga hukum tata negara ya, paling enggak ya. Ya, semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa memberikan kita pencerahan untuk menyikapi pada saat tanggal 22 April nanti. Merdeka! Merdeka!
Siap.